Apa kabar hari ini? Nah, jadi kalau semuanya kabar baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Nah, Jevan, silakan maju Jevan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Jevan telah memimpin kita dalam doa pagi hari ini. Nah, jadi anak-anak, kira-kira ini hari siapa yang tidak hadir? Karena ibu mau absen. Oh, Celi sakit kenapa? Oh, udah demam. Jadi anak-anak kita tuh harus menjaga kesehatan diri kita. Apalagi sekarang musim hujan, musim angin. Jadi kita tuh tetap tenang-tenang di rumah. Kita tidak boleh berkeliaran karena sekarang lagi musim hujan. Nah, karena itu mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak tahu kan lagu Garuda Pancasila? Oke, jadi kita akan menyanyi bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak silakan duduk. Nah, seperti yang anak-anak ketahui bersama bahwa hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak diharapkan untuk dapat mengerti apa saja itu komponen dalam satu ekosistem, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Terus yang kedua, ibu juga mengharapkan anak-anak dapat mengerti peran komponen dalam suatu ekosistem. Dan juga yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui keterkaitan antara komponen dan lingkungan dalam suatu ekosistem. Oke anak-anak, jadi ibu mempunyai satu video. Jadi anak-anak diharapkan untuk memperhatikan video yang akan ibu tayangkan nanti di layar. Dan juga anak-anak bisa mencatat kira-kira apa saja hal-hal penting yang ada di dalam video nanti ya. Oke. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Tia Yandita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi IPAS bab 3, yaitu hidup bersama alam. Kita lihat yuk, materi apa saja yang akan kita pelajari. Ada 3 materi. Yang pertama, para penghuni alam.
Yang kedua, setiap komponen memiliki peran. Dan yang ketiga, hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah anak-anak, kita masuk yuk ke materi pertama, yaitu para penghuni alam. Kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tak hidup di suatu lingkungan. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan perairan. Di daratan ada ekosistem sawah, perkebunan, hutan, padang gurun. Dan untuk ekosistem perairan, ada perairan air payau, air asin, dan air tawar. Sedangkan menurut jenisnya dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami contohnya ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang gurun. Sedangkan ekosistem buatan adalah yang dibuat oleh manusia seperti sawah, danau, atau akuarium. Nah, dari ekosistem yang sudah Ibu sebutkan tadi, terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu, yaitu satu makhluk hidup. Lalu gabungan dari individu menjadi populasi, gabungan populasi menjadi komunitas, dan jika gabungan komunitas ditambah dengan unsur-unsur tidak hidup atau abiotik seperti contohnya udara, batu, tanah, matahari, maka jadilah ekosistem. Dari komponen-komponen tadi, yaitu individu, populasi, komunitas, dan menjadi ekosistem, itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik? Kita lihat yuk penjelasannya. Komponen biotik yaitu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Seperti contohnya ada hewan, ada tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme seperti contohnya parasit, bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik berisi yang bukan termasuk makhluk hidup tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, yaitu ada matahari, awan, tanah, batu, air, dan udara. Semua komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah anak-anak, sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu setiap komponen memiliki peran. Peran setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain, yaitu dengan kata lain adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang kita lihat yuk contoh hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik atau komponen biotik dan biotik. Contoh pertama yaitu cacing dan tanah. Tanah dibutuhkan cacing untuk tempat tinggal, sedangkan cacing dibutuhkan tanah untuk menggemburkan tanah. Nah, contoh kedua adalah lebah dan bunga. Lebah membutuhkan bunga untuk makanannya, yaitu nektar. Sedangkan bunga juga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukannya. Intinya, setiap komponen ekosistem memiliki perannya masing-masing, dan setiap peran ini sama-sama menjaga ekosistem tersebut agar menjadi harmonis. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih peran manusia sebagai bagian dari ekosistem? Manusia berperan sebagai pengambil manfaat dari suatu ekosistem dan berperan juga dalam menjaga keseimbangannya. Jadi manusia mengambil keuntungan dari suatu ekosistem, misalnya sawah. Manusia mendapat manfaat, yaitu mendapatkan padi, beras, dan lain-lain. Sedangkan perannya yang lebih penting adalah menjaga ekosistem tersebut agar tidak rusak. Nah, anak-anak tahu tidak, manusia dapat menambahkan komponen loh dalam ekosistem dengan cara penanaman pohon dan pemeliharaan satwa-satwa liar. Tetapi manusia juga dapat mengurangi komponen dalam ekosistem dengan cara contohnya penebangan liar dan pembakaran hutan, sehingga komponen dalam ekosistem rusak atau berkurang. Baik anak-anak, kita masuk ke materi terakhir, yaitu hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3, mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Kita lihat yuk contohnya satu persatu.
Simbiosis mutualisme contohnya ada pada lebah dan bunga. Sama-sama menguntungkan di mana lebah mendapat makanan dari bunga, sedangkan bunga juga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh kedua yaitu burung jalak dan kerbau. Dua-duanya sama-sama mendapat keuntungan di mana burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu di punggung kerbau, sedangkan kerbau mendapat keuntungan yaitu perasaan lega karena kutu yang membuat gatal hilang karena dimakan oleh burung jalak. Contoh ketiga yaitu antara manusia dan bakteri E. coli. Dua-duanya sama-sama diuntungkan. Bakteri diuntungkan dengan mendapatkan makanan dari usus manusia, sedangkan manusia diuntungkan dengan berkurangnya bakteri jahat di ususnya dikarenakan dimakan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya kita masuk yuk ke simbiosis komensialisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya bisa kita lihat di tanaman anggrek dan tumbuhan paku. Mereka mendapat keuntungan untuk mempermudah mendapat cahaya matahari dari pohon-pohon yang tinggi. Akan tetapi pohon-pohon yang menjadi tempat mereka tinggal tidak merasa rugi dengan kehadiran mereka. Contoh simbiosis komensialisme lain adalah antara ikan remora dan ikan hiu, di mana ikan remora selalu menempel pada hiu agar merasa aman dari gangguan para pemangsa dan mendapatkan makanan dari sisa makanan hiu. Tapi ikan hiu sendiri tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan dengan kehadiran ikan remora tersebut. Simbiosis terakhir yaitu simbiosis parasitisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan bagi salah satu tapi merugikan bagi yang lain. Contohnya adalah kutu rambut. Kutu rambut diuntungkan dengan menghisap darah dari kepala manusia, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal pada kulit kepalanya. Contoh lainnya adalah antara larva dan buah-buahan. Larva diuntungkan karena mendapat cairan dari buah sebagai makanannya, sedangkan buah dirugikan karena jadi membusuk. Contoh terakhir adalah antara cacing tambang dan manusia, di mana cacing tambang di usus manusia sangat diuntungkan karena bisa menyerap darah sebagai sumber nutrisinya, sedangkan manusia dirugikan karena dengan adanya cacing tambang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, jadi langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini. Yang pertama, apa sih pengertian dari komponen biotik dan juga komponen abiotik dalam suatu ekosistem? Sebelum itu anak-anak kita harus mengetahui apa sih itu ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara suatu makhluk hidup dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya dan juga lingkungan yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup dan juga menghasilkan sesuatu hal yang seimbang. Nah, jadi komponen di sini ada dua, ada komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, komponen biotik merupakan makhluk hidup. Nah, anak-anak, ada berapa makhluk hidup? Ada berapa jenis makhluk hidup dalam kehidupan kita? Ya, ada 3, ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang kedua, abiotik. Jadi, abiotik merupakan makhluk tak hidup. Contohnya seperti benda-benda mati dan benda-benda tak hidup lainnya. Nah, jadi ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara beberapa komponen yang hidup di dalam suatu wilayah, di mana mereka itu saling membantu supaya hidup mereka seimbang dan bisa saling menyempurnakan di dalam kehidupan mereka. Nah, anak-anak, jadi ada 4 ekosistem yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, dalam ekosistem itu ibu membawakan sebuah media supaya anak-anak dapat mengerti. Jadi di sini ada 4 ekosistem. Yang di bawah ini ada ekosistem laut, yang di sini ekosistem gurun, yang di sini ekosistem sawah, yang di atas ekosistem kutub. Nah, supaya anak-anak lebih paham, maka kita akan membahas satu persatu dari 4 macam ekosistem yang ada di sini. Jadi yang pertama ada ekosistem laut. Nah, anak-anak, jadi laut itu merupakan ekosistem yang paling luas. Nah, karena hampir 75% bumi ini dipenuhi oleh
air. Nah, jadi di dalam ekosistem laut ada bermacam-macam makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Nah, jadi di sini ada ikan, ada bintang, ada kura-kura, ada ikan paus, ada gurita, ini juga ada rumput laut. Nah, makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem, mereka itu sama-sama mereka hidup damai supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang mereka mau. Contohnya, ikan mencari makanan pada rumput laut, dan rumput laut juga dapat berkembang biak dengan baik karena ikan mengambil bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita menjaga ekosistem laut supaya ekosistem ini tetap terjaga? Contohnya seperti apa? Ya betul, kita tidak boleh membuang sampah di laut. Terus apa lagi? Kita tidak boleh memancing ikan menggunakan ikat harimau, dan juga kita tidak boleh membuang limbah-limbah sisa makanan ataupun sisa kita mencuci pakaian ke laut supaya ikan, hewan-hewan yang ada di laut itu tidak mati atau tidak punah. Kita harus tetap menjaga dan melestarikan ekosistem laut supaya mereka bisa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, anak-anak, lanjut yang kedua ada ekosistem gurun. Ini ya. Jadi ekosistem gurun itu di dalamnya kira-kira siapa yang sudah pernah melihat gurun, mungkin menonton di TV atau melihat gambar mungkin. Jadi di gurun itu kita merasakan kepanasan karena apa? Ya betul, karena tidak ada kadar air, atau bisa dibilang kadar airnya ada tapi hanya sedikit saja. Nah, dari di gurun itu tumbuhan-tumbuhan tidak dapat tumbuh karena memang benar-benar tidak ada air. Nah, jadi di gurun tuh hanya ada kaktus. Kenapa kaktus bisa hidup di gurun kira-kira? Karena apa? Jadi karena kaktus itu tidak mempunyai daun. Jadi proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan kaktus itu sangat kecil, sehingga air yang dibutuhkan juga sangat kecil. Terus ada juga hewan unta. Nah, unta itu ada punuk. Nah, di dalam punuk itu unta menyimpan cadangan makanan supaya dia dapat bertahan hidup di gurun. Nah, terus ada apa lagi? Nah, ada rumput-rumput, ada bebatuan, dan juga ada pasir ya. Sejauh mata memandang, yang kita lihat di gurun itu hanya benar-benar hanya pasir, dan juga kita merasakan aura yang panas karena di situ benar-benar hanya ada kepanasan dan juga kekeringan. Nah, selanjutnya ada ekosistem sawah. Nah, jadi ekosistem sawah itu termasuk pada ekosistem buatan karena dibuat oleh manusia. Nah, di ekosistem sawah itu ada rumput. Terus ada pak petani, ada kodok, ada ular, dan juga ada burung-burung, ada pohon. Nah, bagaimana cara kita melestarikan sawah? Nah, kita tidak boleh menggunakan pestisida yang banyak ketika kita menanam suatu tumbuhan atau sayuran. Itu kita tidak boleh menggunakan pestisida yang banyak. Karena jika kita menggunakan pestisida yang banyak, hewan-hewan itu akan punah karena sumber makanan dari hewan-hewan itu ada pada rumput-rumput atau tumbuhan yang hidup di sawah. Nah, kenapa kita tidak boleh menggunakan pestisida yang banyak? Karena kita sebagai manusia, kita membutuhkan sawah, membutuhkan sayuran. Sawah itu untuk menghasilkan padi. Nah, kita manusia kan memakan padi, jadi sumber zat yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu berasal dari ekosistem sawah. Jadi kita tidak boleh menggunakan sesuatu hal yang tidak baik secara berlebihan. Nah, selanjutnya kita masuk pada ekosistem kutub. Nah, ekosistem kutub pasti sangat dingin. Nah, di kutub tuh ada apa saja? Ada apa ini? Ada salju, ada burung penguin, ada
kristal atau bongkahan es, ada beruang kutub, ada flamingo, ada anjing laut. Nah, itu semua ada penyu. Nah, itu semua adalah hewan-hewan atau tumbuhan yang hidup di kutub. Nah, anak-anak, kalau kita ke kutub itu kita pasti sangat merasakan kedinginan. Jadi hewan-hewan yang ada di kutub ini mereka mempunyai bulu-bulu yang lebat sehingga mereka bisa dapat bertahan hidup dan juga mampu menyesuaikan diri di kutub. Oke anak-anak, nah jadi dari pembahasan ibu kita dapat menemukan suatu kata. Ada beberapa kata kunci, yaitu ada populasi, ada individu, populasi, dan komunitas. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa sih itu? Apa pengertian dari populasi, individu, dan komunitas? Nah, jadi ibu akan menjelaskan. Jadi, individu adalah suatu makhluk hidup. Jadi, dia hidupnya sendiri saja. Contoh, ikan. Jadi, hanya ada satu ikan saja. Karena dia individu, berarti dia hanya hidup sendirian. Yang kedua, populasi. Populasi itu adalah suatu jenis kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama, dan dia itu sesama jenis. Jadi seperti ikan hidup berdampingan dengan ikan-ikan yang lainnya. Terus yang ada kata kunci yang ketiga yaitu komunitas. Nah, jadi komunitas adalah suatu makhluk hidup yang berbeda jenis yang hidupnya berdampingan. Seperti contoh ada gurita, ada kuda laut, ada ikan, ada bintang yang berbeda-beda jenis. Mereka kan berbeda, terus mereka hidup di dalam satu ekosistem laut. Nah, itu namanya adalah komunitas. Baik anak-anak semua, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok, karena setelah ini ibu akan membagikan LKPD supaya bisa kalian kerjakan dalam kelompok masing-masing. Kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, jadi ibu akan memberikan kalian LKPD. Jadi anak-anak diharapkan bekerja dan membaca petunjuk yang ada di dalam LKPD yang telah ibu berikan. Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD dalam kelompok masing-masing. Oke, apakah sudah semua? Nah, kalau sudah semua, jadi ibu meminta satu perwakilan dalam kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam kelompok. Jadi dimulai dari kelompok 1. Oke, kalau sudah mempresentasikan semuanya, nah kelihatannya anak-anak ini sudah capek, lemah. Nah, jadi kita berdiri dulu. Ibu mempunyai satu ice breaking untuk anak-anak. Ibu mempunyai satu lagu untuk anak-anak. Jadi oke, kita berdiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang,
mempunyai satu tepuk untuk anak-anak, dan juga jadi anak-anak diharapkan untuk berdiri supaya kita dapat melakukan tepuk bersama-sama. Namanya ini adalah tepuk semangat. Jadi tepuknya seperti ini, tepuk semangat. 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 Jadi kita ulang kembali sekali lagi, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, karena sudah semua, apakah anak-anak senang terhadap materi hari ini? Apakah anak-anak sudah mengerti? Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu bawakan hari ini? Nah, Prilly, kira-kira apa? Nah, betul sekali. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara berbagai macam komponen yang ada di suatu lingkungan. Nah, jadi di dalam ekosistem itu ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Terus berbagai macam jenis-jenis dari komponen ekosistem, yaitu ada ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem gurun, dan juga ekosistem kutub. Oke, terima kasih. Angkat tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena semuanya sudah mengerti, jadi Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Galang, silakan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Galang karena telah memimpin kita dalam doa. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Dadah, selamat pagi. She's sweet but a psycho.